Belum dilanjut, yuk subscribe dulu, klik loncengnya. Terima kasih. Langkah pertama, kita ketikkan dulu misalnya atau buka Google dulu bisa google.com. Kemudian kita ketikkan di sini quizzes. Ingat Z-nya 2 ya. Nah, Z-nya 2 seperti ini. Ya, quizzes. Kemudian kalau kita langsung saja pilih yang ini, quizzes free. Masuknya bisa langsung lewat sini atau get started atau sign up, login kalau kita sudah punya akunnya. Kita coba daftar dulu, sign up. Kemudian sign up with Google, pakai ini aja, pakai email kita yang Gmail ya. Jadi biar cepat. Nah, kemudian pilih akun, misalnya kita pakai yang ini. Email yang sudah masuk ya. Nah, selanjutnya kita pilih untuk sekolah atau untuk personal use. Misalnya sekolah. Sebagai apa? Sebagai teacher atau student. Kita sebagai teacher. Nah, maka kita sudah masuk di dalamnya. Ya. Kita sudah siap membuat kuisnya. Bagaimana cara membuat kuis? Caranya create latihan soal PAI misalnya. Sini nggak ada, atau klik order atau misalnya education, next. Kemudian kita bisa masukkan gambar di sini ya, kalau mau memasukkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau kemudian selanjutnya kita bikin pertanyaan dengan misalnya pertanyaan ABCD ya, multiple choice. Bila kita membutuhkan opsi yang lain, maka add answer option. Bila butuh, bila tidak ya sudah. Kita juga bisa memasukkan media, baik berupa gambar maupun berupa audio. Atau bisa juga memasukkan rumus matematika. Anggap saja ini sudah cukup. Kemudian jangan lupa bisa kita setting satu soal ini diselesaikan berapa lama, misalnya 20 detik. Nah, kalau sudah, pilih kunci jawabannya di sebelah kiri. Misalnya pilih. Nah, kalau sudah kita bisa save. Langkah kedua, kita bisa mengcopy. Jadi cara buat soal yang pertama adalah dengan cara manual seperti yang tadi. Langkah kedua, membuat soal bisa dengan cara klik teleport ini ya. Islam. Kita cari soal-soal yang berisi pendidikan agama Islam. Nah, ini misalnya, anggap saja ya, ini contoh saja. Kita mau pakai yang ini untuk soal nomor 2. Klik. Nah, ini sudah masuk di sini. Misalnya ini, masukkan. Kita klik add. Masuk 1 2 3 4 5 ya. Kita contohkan saja buat 5 soal. Satu lagi. Nah, ini kita sudah masuk ini. Sudah ada 5 soal dari soal-soal yang kita ambil dari soal yang lain. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, bisa juga kita menyiapkan di Excel. Kita buka Excelnya. Ya, ini contoh soal. Jadi formatnya nanti bisa langsung ditiru ya. Formatnya pertama question, kemudian option 1, option 2, option 3, option 4. Ini correct answer, kemudian time. Correct answer ini jawaban yang benar atau kunci jawabannya.
1 menunjukkan pilihan pertama, 2, 3 ini berarti pilihan ketiga jawabannya, 2 ini berarti pilihan kedua jawabannya, jadi tinggal. Kemudian time ini adalah waktunya. Silakan nanti ditiru saja seperti ini ya, disimpan di Excel. Kita tutup. Sekarang kita pakai cara yang ketiga, yaitu mengimport from spreadsheet atau dari Excel. Klik saja di sini. Kemudian kita menuju ke penyimpanan file yang sudah kita siapkan. Klik, ditunggu. Nah, seperti ini tampilnya. Ada 5 soal. Kalau sudah, kita klik save. Langsung masuk semua. 1, rukun Islam, makhluk yang selalu taat pada Allah, makhluk yang diciptakan dengan sempurna, jumlah nabi dan rasul. Nah, jadi lebih cepat membuatnya. Nah, sekarang sebut saja kita sudah selesai ya. Sudah selesai. Soal ini akan kita bagikan. Berarti kita pilih done. Mau kita beri, misalnya kita mau berikan gambar ya, biar lebih menarik. Asal saja ya gambarnya ini. Oke. Ini Indonesia ya. Kita pilih Indonesian, kemudian misalnya ini dari kelas 2 sampai kelas 3. Oke, ini bisa kita beri public ya, biar orang lain bisa melihat atau berbagi. Kalaupun tidak, kita bisa privat ya, hanya kita yang tahu. Kemudian di save. Nah, latihan soal PAI gambarnya seperti ini. Di sini soal yang akan ditampilkan di depan siswa. Kemudian bagaimana cara mulainya? Di sini ada 3 pilihan dalam mengerjakan. Yang pertama, play live. Jadi dikerjakan secara kompetisi dalam satu kelas misalnya beramai-ramai ya. Jadi ada dan dalam waktu yang sudah kita tentukan. Sekarang kita menu yang pertama, play live. Monggo dipilih ya. Yang mana kebutuhannya sesuai dengan assign to class, misalnya pilihan ya. Ini kalau kita sudah punya kelas baik di Google Classroom maupun di kelas di Quizzes. Oke, kita lihat settingnya student attempt ya. Yang diundang berapa? 1, 2 atau unlimited? Lebih aman unlimited ya. Terserah mau diisi atau tidak. Show answer in game. Jawabannya ditunjukkan tidak di game ya. Kemudian jawabannya ditampilkan nggak di game ya. Ini student get bonus point and other fun ability ya. Jadi semacam kayak dapat reward gitu ya. Ini waktu. Kemudian show leaderboard, jadi nilainya ditampilkan tidak. Shuffle question ini diacak ya soalnya. Setiap siswa nanti beda-beda dapatnya. Kemudian answer option ini juga diacak jawabannya. Misalnya urutan A nanti bisa posisinya tidak di pertama tapi di selanjutnya. Nah, kemudian ini meme juga show funny picture after each question. Jadi dikasih meme enggak? Meme itu semacam kayak gambar-gambar lucu ya. Dikasih atau tidak itu kan tinggal pilihan. Kalau settingannya sudah cukup, nah, kita pilih continue. Nah, ini adalah kode yang nanti bisa dimasukkan oleh siswa ketika kita akan coba dengan 3 browser ya, dengan akun yang beda-beda. Jadi ini yang pertama ini adalah posisi sebagai guru, yang kedua ini sebagai siswa, yang ketiga juga siswa.
Jadi jangan lupa ketika guru men-share quizzes, maka jangan lupa share juga game kodenya. Nah, ketika kita masuk sebagai siswa cukup quizzes.com join. Nanti diminta game kodenya. Oke, jadi 907315. Kemudian join game. 7315 join game. Misalnya ini namanya kita bikin anak hebat. Jangan lupa untuk siswa klik start game. Nah, maka dia akan masuk di gurunya. Kemudian ini juga klik start game anak hebat. Nah, maka ini sudah masuk. Tapi mereka belum bisa mengerjakan. Nih, musiknya dinyalakan biar semangat ya. Jadi dua siswa ini sudah bergabung di akun gurunya. Mereka belum bisa mengerjakan karena gurunya belum start. Sambil menunggu teman yang lainnya. Misalnya ada 30, nanti sini tampil 30. Anggap saja mereka sudah lengkap bergabung, maka guru tinggal start. Nah, maka siswa saling mengerjakan. Ini antara satu siswa dan yang lainnya berbeda di soal yang pertama. Misalnya ini Indonesia, ada jawabannya. Sampai dulu. Dapat betul semua ya. Sampai dulu. Yang sebelah kiri yang di akunnya gurunya akan terlihat nilainya. Siswa juga bisa tahu ya. Nah, ini jawaban yang salah tadi bisa diulang dengan sendirinya. Ya, misalnya. Nah, anggap cukup selesai. Nah, ini ada keterangannya di sini. Berapa yang betul? Korek 5, incorrect 0 lebih. Nah, ini bisa dilihat 1 dari 2. Nanti kita ranking 1 dari 2 siswa. Nah, maka tampil di sini di akun gurunya yang juara adalah sahabat Quran. Nah, jadi begitu. Ini keuntungannya dengan menggunakan quizzes, anak-anak bisa lebih semangat karena bisa melihat ya siapa yang juara, atau nilainya berapa. Itu hanya sekedar kompetisi atau belajar soal saja. Dan ini kita juga bisa tahu urutan nilainya berapa. Oke, dan juga dari pertanyaan ini bisa dilihat analisis soalnya. Misalnya ini yang betul berapa, dua-duanya betul, ini satu orang salah, satu orang betul, dan seterusnya. Tahu juga bisa dilihat review questionnya. Nah, ini seperti ini. Bisa dijadikan sebagai analisis soal. Begitu cara yang pertama, yaitu dengan live game. Artinya mengerjakan secara bersama-sama, misalnya dalam satu kelas. Kemudian assign HW ya, atau homework. Jadi tugas untuk PR. Klik. Nah, ini kita gunakan sampai kapan? Misalnya kita kasih batas sampai 19 Agustus jam berapa? Misalnya selesai maksimal jam malam ya. Oke, dibikin PM misalnya
jam 9 malam misalnya, PM jam 9.00 malam, berarti ada waktu 6 hari ya, 6 hari. Maka klik continue. Nah, jangan lupa ketika kita mau mengirimkan PR ini ke siswa, kirimkan juga kode soalnya. Sekarang kita copy ya kode soalnya, kita coba lagi buka join quizzes ya. Misalnya ini posisi saya sebagai siswa di rumah mengerjakan PR. Masukkan kodenya, langsung join. Nah, masukkan misalnya Mr. Aans. Ini kita bisa langsung pilih juga ada musiknya apa enggak, ada meme-nya apa enggak. Ya. Jadi sekarang kita coba start game. Nah, ini kita mengerjakan sendiri ya. Oke, seperti ini. Ini kerjakan sendiri ya, jadi tidak kompetisi. Nah, begitu untuk penugasan yang berupa PR. Jadi jangan lupa untuk play live atau kompetisi game langsung dengan batas waktu dengan penugasan ini membutuhkan yang namanya kode. Terus bagaimana cara yang ketiga dengan praktis atau untuk latihan sendiri? Kalau lebih aman kita kirim linknya, oke ya. Kita copy linknya, kemudian kita buka di browser lain. Misalnya ini bisa dipakai untuk latihan ya, jadi bebas. Mau berapa kali? Kita pilih ini misalnya. Nah, jadi kita langsung bisa mengerjakan seperti contoh tadi. Kemudian setelah anak-anak misalnya mengerjakan, dari mana kita dapat tahu nilainya? Klik report ya. Ini tadi kan latihan soal PAI. Yang live tadi ya, yang ini ya. Oh ini. Nah, latihan soal PAI kita sudah tahu di sini. Sahabat Quran nilainya 5 betulnya atau nilainya berapa? Anak hebat salah 1. Nah, ini kita bisa cek di sini. Ini juga ada analisisnya. Soal nomor 1 100%, soal nomor 2 50%. Jadi lengkap. Kemudian per anak kita tahu di mana salahnya. Oh, ini ya, anak hebat salah di nomor 2. Kemudian klasis ini adalah kelas ya. Jadi kalau kita mau bikin kelas sendiri, baik di kelas quizzes maupun kelas ke Google Classroom, kalau kita mau menyambungkannya ke Google Classroom. Collection ini adalah quiz-quiz yang mungkin kita ambil ya, atau kita kumpulkan. Kemudian meme ini adalah meme-meme yang kita buat sendiri ya. Ini contoh, ini meme yang saya buat sendiri. Jadi caranya tinggal cari gambar, misalnya ini gambar icon sekolah saya ya, seperti ini. Kemudian nanti sudah ada tulisannya di sini, tinggal kita masukkan saja. Kemudian yang lainnya sepertinya cukup ya untuk cara bermain dengan quizzes. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas keterbatasan kemampuan saya. Untuk yang lebih detail yang lain bisa di-explore sendiri. Bisa jadi ada yang belum bisa saya sampaikan karena ketidaktahuan saya. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.